Saya apa waktu itu terpesona oleh ya paparan dari Pak Sony Sumarsono itu ya. Pak Sony Sumarsono itu mantan ketua IAPI juga ya, dan punya konsultan pengadaan juga mantan ketua IAPI. Nah, waktu itu beliau menjelaskan tentang supply positioning model dari modulnya ITC ya, International Trade Center. Ya, saya juga baru oh ternyata pengadaan ini seluas apa tidak sesempit ini ya, ternyata sangat luas sekali ya gitu kan. Kemudian dijelaskan juga oleh Pak Rob Thompson itu ya, narasumber dari Inggris gitu ya, dalam acara ataupun dalam pelatihan AUSED ya. Ternyata lebih mendetail ya, ternyata emang ini kalau untuk di private, untuk di manufaktur ataupun di supply chain management ya, apapun istilahnya, itu materi tentang supply positioning model itu adalah materi yang paling mendasar, yang paling awal ya biasanya disampaikan. Karena tujuannya adalah ini kita mencari ataupun menetapkan prioritas kebutuhan kita ya. Jadi kebutuhan kita dideploykan, dipetakan dalam kuadran ini ya, dalam 4 kuadran ini ya. Nah, sehingga kita bisa menentukan prioritas dari sisi resiko dan dari sisi nilai pengadaan. Nah, sehingga mana yang harus kita utamakan, mana yang bisa kita tanda kutip apa lepas tangan, tapi ya bukan berarti diabaikan ya, tapi menggunakan sistem mana yang harus apa memperhatikan harga, memperhatikan resiko dan sebagainya, nanti nanti kita bahas ya. Nah, tapi intinya apa apabila di tadi private ataupun supply chain management, teori ini menjadi materi awal sebagai pegangan, karena untuk bergerak itu jadi jelas nih mana yang harus didahulukan, mana yang bisa oleh junior procurement officer, mana yang harus senior procurement officer, mana yang semuanya harus perhatian hands on semuanya. Nah, itu melangkah itu pasti ya, jangan sampai nanti kita meributkan, merepotkan, direpotkan oleh pekerjaan-pekerjaan yang kecil ya. Tapi malah abai, malah apa pengadaannya strategisnya gagal seperti itu. Jadi ada pengadaan yang apa kalau dalam lagu lagu mual gagal gitu kan katanya ya, yang tidak akan gagal. Nah, itu supply positioning model. Ya, kalau dikaitkan dengan pemerintah, kalau kita kan di pemerintah ya, kalau melihat aturan ya dan modul-modul yang ada, seringkali di awal itu kita hanya memastikan ini termasuk jenis barang jasa apa nih? Apakah termasuk barang, konstruksi, konsultan atau pekerjaan apa jasa lainnya seperti itu atau terintegrasi. Nah, hanya menentukan jenis barang jasanya aja. Nah, memang betul juga, kita harus tahu juga ini jenis barang jasa apa. Karena kan masing-masing jenis barang jasa memiliki prosedur yang berbeda. Nah, kita lebih ke prosedur tuh, lebih ke prosedur ya. Kalau ini kan ada resikonya, ada apa nanti ya. Ini nanti SPM tuh bisa kemana-mana nih, bisa ke cara cara metode evaluasinya, cara negosiasinya, berkontraknya juga ya. Nah, ini seperti itu. Nah, tapi kalau apa di pemerintah hanya berdasarkan penentuan jenis barang jasa ya, kita lebih ke aturan memang. Oh, nanti kalau apa jasa konsultan nih berbeda, suka berbeda sendiri nih. Untuk metode pemilihan penyediaannya ada namanya seleksi gitu kan. Pengadaan langsung gitu kan. Pengadaan langsungnya juga nilainya 100 juta, berbeda dengan barang atau konsultan apa konstruksi yang 200 atau 400 gitu kan. Nah, kemudian jaminannya juga kalau konsultan nggak ada jaminan dan seterusnya seperti itu. Nah, itu kalau di pemerintah. Nah, tapi apa dengan tools ini, dengan tools supply positioning model, kita tuh bisa melihat bukan hanya tadi on the track aturan, tapi bisa melihat ke lebih mendasar ya, apa yang harus diperhatikan pengadaan agar ya seperti materi sebelumnya, agar agar pengadaan bisa tetap terjaga, agar sesuai tujuan. Ya, salah satunya adalah value for the money kan, apa sesuai dengan kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, penyedia, harga. Nah, itu. Kemudian prinsip juga efektif efisien terjaga. Nah, itu salah satu toolsnya adalah dengan supply positioning model. Ya. Nah, kita lihat slide pertama. Nah, ini eh, salah satu landasan kenapa kita memerlukan SPM ini adalah sebetulnya ya untuk mengejar ataupun merubah paradigma lama dalam pengadaan ya ke paradigma baru. Kita lihat ini modul ini kan atau slide ini dibuat
sudah 10 tahun lebih ya. Nah, ini kita mana yang sudah berubah nih, mana yang sudah bergeser dari paradigma pengadaan yang lama dengan paradigma pengadaan baru ya yang ingin kita capai ya. Pertama dari sudut pandang biaya administrasi. Paradigma lama tinggi ya. Nah, kita harapkan paradigma baru pengadaan itu bergeser dengan biaya administrasi yang rendah. Nampaknya sudah tercapai ya. Sekarang kan tidak ada lagi biaya untuk beli dokumen pemilihan ya. Sudah mulai sistem ya. Kemudian tender pun bisa diikuti dari mana saja melalui sistem ya, SPSE ya seperti itu. Nah, ini oke ya. Harga beli, nah, dulu paradigma lama tidak harga pasar. Nah, paradigma baru ini harus mendekati harga pasar atau market depend. Sudah bergerak ya, sudah bergerak tapi nampaknya masih ada ya yang ya ini kembali ke kompetensi PPK juga dalam survei harga dan mungkin juga ya tadi masalah akutabilitas ya, masalah kredibilitas juga ataupun integritas ya. Kadang ada barang-barang yang ada markup ya dalam HPS-nya. Tapi penguasaan para ahli pengadaan, para pelaku pengadaan untuk mencari harga pasar ya, market driver itu sebetulnya sudah mencukupi ya seperti itu. Jumlah paket pengadaan kontrak. Nah, paradigma lama itu banyak ya. Nah, sedikit-sedikit pengadaan, sedikit-sedikit kontrak. Nah, ini paradigma baru kita harapkan bisa sedikit. Nah, ini dengan grup share atau konsolidasi ya. Nah, sekarang konsolidasi sudah mulai juga ya, sudah mulai banyak ya. Nah, mudah-mudahan bisa terus ya diarahkan ya konsolidasi pengadaan ya. Kemudian pelaksanaan. Dulu lebih transaksional, clerical, administratif, nah diharapkan lebih strategik ya, lebih strategik ya. Lebih strategik tentunya ya diharapkan semua stakeholder bisa bergerak ya, bisa ikut serta ya. Metode manual, nah sekarang memakai alat bantu elektronik ini nampaknya sudah dilakukan ya, e-procurement, e-buying, bahkan procurement car ya, kartu kredit pemerintah juga sudah ya. Kemudian lingkup, dulu bagian pengadaan itu hanya kecil, fungsional, bahkan ya belum ada organisasinya, belum ada unitnya. Ya, dulu masih ad hoc ya. Nah, harus luas, bagian dari strategi organisasi. Sekarang ada UKPBJ ya, bahkan kematangannya sudah banyak yang kematangan levelnya lumayan baik ya seperti itu. Nah, ini apa nampaknya alhamdulillah ya selama 10 tahun ini sudah cukup banyak ya kemajuan dari paradigma pengadaan kita ya. Tinggal ya kita yang kurang-kurang mari kita perbaiki. Ya salah satunya ya ini nih dari pelaksanaan transaksional klerikal ke strategik. Nah, untuk membuat strategik ini ya kita harus bisa menguasai konsep-konsep dari pengadaan ya yang dibantu dari keilmuan manajemen biasanya ya seperti itu. Ya salah satunya ini supply positioning model ya seperti itu. Oke.